Halo, jadi buat eh, update sekarang ya, aku dibeliin sama orang tua dan aku sama adikku ya, HP baru ya guys ya. Kalau aku pribadi Itel Super 26 Ultra, sama kalau adik gue nih Infinix Note Edge ya, Infinix Note Edge 5G. Ini sekarang namanya agak kaget ya, agak beda namanya. Ini yang aku pakai sekarang Infinix-nya guys. Ini rekaman bisa dipilih sampai 2K 30 fps ya, ada 10, 80, 60 fps tulisannya sih gitu ya, HFS 60 fps. Cuman ini aku coba 10, 80, 30 fps. Yang paling bagus sebenarnya 10, 80, 60 fps nya itu bagus ya, cuman ya 30 aja. Ini bahkan aku crop lagi guys, nanti di CapCut 720 480p kayaknya maksimal. Nggak perlu soalnya, menurutku sih nggak perlu sampai segitu ya. Udah aku pengen ngomongin review, bukan review banget ya, kayak apa, jaga review atau apa yang detail banget, enggak, cuman yang menurutku penting. Jadi antara Itel sama Infinix ini, walaupun aku cuman pakai sebentar tapi udah cukup, karena aku nggak kayak tes main Genshin atau video belum ya. Kalau video pengen tak tes lagi selanjutnya, cuman harusnya sih lebih bagus ya. Ini harganya belinya 4 juta guys, kurang lebih 4 juta. Harga dulu kan 3 juta, aku cek di YouTube ya, Gadget In, Gadget Review tuh 6 bulan yang lalu udah ada guys ini review, dan itu 3 jutaan cuy. Ini 256 sih actually, apa gara-gara storage-nya ya mungkin ya, jadi harganya naik banget. Kalau di Itelnya itu masih harganya masih sama guys, padahal udah 9 bulan 10 bulan lebih ya, kurang lebih 10 bulan tuh harganya hampir 3 juta itu 256 8256 ya. Oke lah ya. Udah kayak game-game yang aku main, Mobile Legend, Crowstar, Clash Royale tuh aman-aman aja sih. EFC aku gak suka ya. Aku nyoba Call of Duty Mobile juga aman sih, jadi ya udah kayak harusnya sih aman-aman aja ya, gak usah terlalu, yang penting grafiknya gak usah rata kanan, gak usah ngincer rata kanan banget sih. Nggak tahu ya kalau apa pro player gitu, cuman kalau casual sih, kayak aku sih casual aja ya. Itu untuk game ya. Untuk foto video harusnya sih lebih bagus Infinix ya, cuman aku nanti tes lagi insyaallah. Nah kalau buat mic kayaknya sih ada dua ya guys ya. Ini ketutupan, pasti harusnya ketutupan kalau Itel tuh. Kalau Itel makanya nyoba Infinix, ini ketutupan apa enggak? Harusnya sih enggak ya. Ada dua harusnya. Nah itu sama audionya ada dua nih. Cuman kalau Infinix kan ada atas sama bawah ya. Enggak kayak Samsung kalau saya di depan gini. Audionya. Speakernya maksud. Jadi itu sih. Nah, yang paling masalah itu apa? Softwarenya dari awal guys. Ternyata nih 2 HP, bahkan mungkin 3 ya. Aku yakin 3 nih satu grup yang sama guys. Tecno, Itel sama si Infinix ini satu grup yang sama. Akhirnya OS-nya sama, namanya beda, OS-nya sama. Itu. Ya kalau bagus ya, kalau jelek kan akhirnya jelek satu sama, akhirnya penyakitnya sama. Alhamdulillah sih nggak ada iklan ya. Aku ganti wallpaper nggak pernah ada iklan. Buat sekarang sampai sekarang nggak ada. Cuman ada kayak beberapa hal tuh, kayak misalnya ya, ini software ya, lagi sebenarnya menurutku software sih, AOD itu simple ya. AOD emang sayang sekali cuma 10 detik, itu gimmick banget. Mending sekalian nggak ada sih, mending sekalian nih. Yes, sekalian diadain lah, masa segitu tuh software sih sebenarnya. Yang kedua yang paling penting tuh, jadi aku udah atur layar kan defaultnya 15 detik mati kan layarnya gitu. Jadi kalau diem 15 detik mati, terus aku ganti 2 menit. Ada berapa pilihan, aku ganti 2 menit, nggak bisa cuy. Oh bisa aku bang, iya bisa, tapi nanti nggak tahu kenapa ya, nanti beberapa jam atau berapa apa gitu, nggak sampai sehari lah, kembali lagi ke 15 detik guys, kembali lagi ke defaultnya. Aku bingung banget ya. Dan nih Infinix juga sama aja ternyata. Aduh seperti apa gitu. Udah spek menurutku nggak jauh beda gitu, kayak ini bedanya apa ya, mungkin kamera tok gitu. Kamera sih bagus ya, jujur bagus jujur, lovely. Cuman apa, OS-nya banget masalahnya OS-nya juga jelek gitu. Kalau sama bagus nggak apa-apa, jelek juga itu. Dan ini yang ketiga masalah itu, aku jadi nyalain penghemat daya ya, itu wifi-nya mati, tapi bisa nyalain lagi sih, mati tapi nanti bisa nyalain lagi wifi-nya. Cuman aku bingung juga kenapa itu. Sama auto brightness-nya juga nyala gitu, otomatis nyala tapi bisa dimatiin lagi auto brightness-nya. Ya itu aja. Itu sama masalah apa ya, masalah lebih ke itu sih, positioningnya gimana ini. Ini satu grup kan, Infinix, Tecno sama si Itel nih, cuman kok
kok gini amat ya, kayak harusnya sih kalau di aku ya, kalau aku bakalan Itel jadiin entry level, terus si Infinix mid range, terus si Tecno flagship, udah. Kenapa ini bener head to head sama saudara sendiri gitu loh. Aku bingung sih, ini pengennya kemana sih, ini kenapa gitu, ada problem sih menurut gue ya. Kenapa nggak dipikirin kayak gitu, masa nggak kepikiran gitu, aneh banget ya menurut gue. Udah sih, itu aja sih sebenarnya. Bagus aja kalau nggak ngelirik HP yang lain. HP yang kedua bagus dan gak ada masalah punya dua HP, nggak apa-apa guys. Itu aja sih buat video ini ya. Semoga sih bermanfaat ya buat yang pengen beli HP dari harusnya Transsion secara umum. Menurutku bagus banget. Cuman kalau untuk sekarang sih harganya mungkin salah satu yang paling bagus ya, aku lihat di Gadget In sama Jagat Review itu apa sih, rekomendasi HP di bawah 3 juta itu Itel masuk Super 26 motor. Aku lupa Infinix masuk apa enggak ya. Kalau di Gadget In Redmi malah justru yang masuk, tapi di sini nggak ada iklan sih sepengetahuanku ya. Tuh sepengetahuanku buat sekarang sih nggak ada iklannya ya. Makasih udah nonton, itu aja kayaknya, bye bye.